Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi kepada saya Septian Hadiwinata Edwin. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai pemilihan jenis. Video ini bertujuan untuk um, memenuhi tugas pada mata kuliah agroforestry yang saya ampu dengan dosen pengampu Bapak Bambang Irawan. Lanjut, di sini ada pepatah Melayu yang mengatakan pohon tumbuh sangat tinggi, namun jatuh daunnya itu ke akarnya. Jadi di sini pepatah ini sebagai bahan perenungan kita akan hal yang kita lakukan itu akan kita tuai pada masa yang akan datang. Kemudian lanjut, pemilihan jenis. Jadi menurut Wulandari, ketepatan masyarakat dalam memilih jenis tanaman yang dikombinasikan dalam penanamannya ketika mengimplementasikan agroforestry di lahan kelola adalah hal yang sangat penting. Lanjut, tumpang sari dengan tanamannya bisa jadi penutup tanah yang akan dapat mengurangi erosi. Selama belum bisa menghasilkan, maka masyarakat bisa memperoleh hasil dari tanaman selanya untuk mencukupi kebutuhan tanaman rumah tangga hariannya. Dengan demikian, secara teknis budidaya sistem tumpang sari dengan pemilihan jenis jenis tanaman yang tepat tentunya akan mengoptimalkan faktor produksi bagi petani itu sendiri. Keuntungan pola tanaman multicropping atau tumpang sari. Jadi keuntungannya itu terbagi menjadi 5. Yang pertama ada kesuburan tanah. Kesuburan tanah didapatkan dari serasa yang timbul karena adanya perontokan daun atau dahan atau ranting itu bisa terdekomposisi melalui dekomposer dan akan menciptakan unsur hara yang baru. Kemudian ada optimal produksi, yaitu dengan cara meningkatkan produksi secara keseluruhan dan efisiensi dalam penggunaan tenaga kerja. Kemudian adanya pengendalian gulma. Setelah diaplikasikannya pola tanaman ini, untuk gulma itu tidak memberi gulma itu tumbuh. Ya, walaupun ada saja gulma yang tumbuh itu tidak sebanyak bagi tanaman yang monokultur. Kemudian keuntungan yang lainnya ada suplai nutrisi bagi para petani. Jadi suplai nutrisi ini sangat berperan penting bagi perbaikan gizi keluarga petani, berasal dari berbagai jenis tanaman yang dikombinasikan. Jadi ketika tanaman tersebut dapat dipanen, maka hal ini tanaman tersebut akan sebagai menjadi bahan pangan bagi keluarga petani itu sendiri. Dan yang terakhir ada penambahan pendapatan, yaitu terjadinya pengurangan risiko gagal panen bagi masyarakat ataupun petani itu sendiri. Kemudian bahasan selanjutnya yaitu ada faktor dalam pemilihan jenis. Nah, jadi menurut Manurung, faktor dalam pemilihan jenis itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, biofisik, yang meliputi karakter jenis pohon itu sendiri dan bibit pohon. Kemudian ada bentang lahan dan iklim, yaitu seperti luas lahan, kelerengan, ketinggian, iklim, dan lainnya. Dan yang terakhir adalah sosial ekonominya, yang meliputi peluang pemasaran, pasar, kebijakan, dan hal-hal yang lainnya. Di sini ada grafik yang menunjukkan pemilihan jenis pohon berdasarkan faktor biofisik yang dilakukan oleh Hyola. Di sini data menunjukkan bahwa daun penyubur itu terletak pada Aleuritas molucana dan naungan pohon itu yang tertinggi itu tetap Aleuritas molucana. Kemudian sifat perakarannya yang paling tinggi itu ada Theobroma cocao dan Cinnamomum burma. Kemudian untuk kecepatan tumbuh yaitu ada Musa sp, dan kegunaan pohon itu yang paling tinggi yaitu Aleuritas molucana, dan spesies yang tahan hama itu terletak pada
Swietenia mahagoni. Lanjut, pada slide ini juga menampilkan grafik mengenai berdasarkan faktor bentang alam. Untuk luas dan bentuk, yang paling nilai yang paling tinggi yaitu Aleurites mollucana. Kemudian untuk yang kemiringan lereng yang dapat bertahan hidup yang paling tinggi yaitu Gemellina sp. Kemudian jenis dan kesuburan tanah itu ada di Syzygium aromaticum, dan untuk ketinggian tempat yaitu ada di Gemellina sp dan Cinnamomum burmani, dan yang iklim itu yang dapat bertahan yaitu ada Gemellina sp. Dan faktor sosialnya itu tetap saja untuk peluang pemasarannya itu yang paling diminati yaitu Aleurites mollucana, dan status kepemilikan lahan itu yang tertinggi adalah Syzygium aromaticum, dan kebijakan dan peraturan pemerintah yang paling tinggi tetap Aleurites mollucana. Hal ini data-data yang ini tentu saja dilakukan secara saintis dan tidak ngasal, karena grafik ini menunjukkan nilai-nilai yang bervariatif dalam pemilihan jenis menurut yang sebelumnya telah dijelaskan. Nah, kemudian di sini ada tanaman serbaguna. Jadi spesies tanaman yang dapat menjadi serbaguna itu ada dua cara, yaitu satu tanaman yang dapat menghasilkan lebih dari satu tanaman. Kemudian yang kedua, pohon dengan jenis tanaman yang sama ketika dikelola secara berbeda dapat menghasilkan tanaman yang berbeda. Sebagai contoh, yang pertama petani di Amerika Tengah dan di Filipina, yaitu mereka menanam gamal sebagai pagar hidup yang menyediakan bahan bakar, pakan ternak, dan pupuk. Tentunya ini juga sangat efisien sekali ketika kita tanam, dan itu bisa menjadi tanaman yang serbaguna. Yang kedua, di Filipina lamtoron dikelola sedemikian rupa sehingga beberapa pohon pada dasarnya akan menghasilkan kayu, namun yang lainnya juga menghasilkan serasa daun. Serasa daun ini berfungsi sebagai unsur pembaruan unsur hara, karena ketika dia terdekomposisi oleh dekomposer, maka unsur hara yang ada di daun itu akan terserap ke tanah. Nah, jadi di sini ada pertanyaan, kenapa memilih tanaman serbaguna? Tentunya yang pertama, kita dapat mengurangi risiko gagal panen total. Yang kedua, menambah penghasilan dan pendapatan. Dan yang terakhir ada memilih spesies yang sesuai. Maksudnya yaitu ketika bentang lahan yang kita kelola sebagai lahan agroforestry, nah itu ada perhitungan-perhitungan seperti harga pasar atau tanaman yang memiliki daun penyubur dan yang lainnya yang berguna, yang sesuai dengan apa yang akan kita kombinasikan dengan tanaman lainnya. Tentunya setelah penjelasan sebelumnya, jadi ada pertanyaannya, apa tanaman serbaguna yang bagus untuk sistem agroforestry yang akan kita lakukan. Yang pertama, kita dapat melihatnya dari aspek adaptasi lingkungannya. Pohon serbaguna harus mampu beradaptasi dengan iklim, tanah, topografi, kehidupan tumbuhan dan hewan di daerah tersebut. Kemudian kebutuhan petani. Jadi di sini petani itu harus mengidentifikasi langsung produk pohon yang diinginkan, dan lokasi penanamannya itu berdasarkan pasar lokal serta kebutuhan konservasi. Itu di sini maksudnya petani itu tidak boleh asal pilih tanaman, karena hal ini berpengaruh akan penghasilan atau keuntungan yang akan didapatkan petani di kemudian harinya. Kemudian lanjut ke
perawatan yang mudah. Jadi petani harus mempertimbangkan sebelumnya beberapa banyak waktu untuk mereka miliki untuk merawat pohon. Dari berbagai banyak pohon itu ada rentan perawatan yang dari yang mudah sampai ke yang susah. Nah, petani harus pandai memperhatikan akan hal tersebut, karena ketika perawatan yang sulit itu akan memakan banyak waktu bagi petani itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada ketersediaan benih. Benih, bibit atau spesies yang sedang kita pertimbangkan itu harus mudah diperoleh. Dan sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.